Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan budi pekerti di kelas 6. Pelajaran yang kedua yaitu menghargai keragaman demi keutuhan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi cara menghargai keanekaragaman dalam usaha menjaga negara Republik Indonesia, serta menyajikan hasil identifikasi cara menghargai keanekaragaman dalam usaha menjaga negara Republik Indonesia. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Bukunya silakan dicocokkan halaman 14 sampai 15. Jangan lupa siapkan juga buku catatannya untuk mencatat informasi penting yang ada di video ini. Bersyukur kita hidup di negara Indonesia yang cinta damai. Indonesia adalah negara yang multikultur, terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama hidup rukun di satu negara. Nah, untuk mewujudkan kerukunan antar semua keragaman tersebut bukanlah hal yang mudah. Para pahlawan dan tokoh bangsa ini sudah lama merajut persatuan tersebut dengan jiwa dan raga mereka. Nah, untuk melihat dan mempelajari lebih lanjut tentang keragaman yang ada di negara kita tercinta ini, mari kita ikuti pelajaran pada bab ini. Ayo kita amati. Keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman berasal dari dua kata, yaitu aneka dan ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata keanekaragaman adalah hal atau keadaan beraneka ragam. Keanekaragaman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, Indonesia adalah negeri yang multikultur, artinya terdiri dari banyak unsur, baik suku bangsa, bahasa, warna kulit, juga agama. Adanya suku bangsa yang berbeda-beda adalah keanekaragaman. Adanya bahasa daerah yang berbeda juga keanekaragaman. Adanya agama yang berbeda-beda juga termasuk keanekaragaman. Nah, ayo kita ingat-ingat nih. Siapkan buku catatannya ya. Berdasarkan hasil sensus BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang hidup di Indonesia. Di dalam satu suku bangsa ada yang memiliki marga yang berbeda-beda. Dalam suku bangsa itu terdapat tradisi yang berbeda-beda pula, seperti tradisi pakaian, makanan, seni budaya, dan lainnya. Tentunya kalian juga berasal dari daerah yang berbeda-beda pula. Nah, perhatikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Lalu, siapa ya yang makanan daerahnya ada di sini? Ada klepon, getuk, rendang, dan ada yang tahu nggak yang ini di gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar makanan khas Papeda, yaitu makanan khas dari Papua. Ada yang sudah pernah coba? Nanti silakan coba ya. Setelah kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keanekaragaman sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh semua warga negara Indonesia. Prinsip tersebut digunakan sebagai modal untuk bergaul di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nah, prinsip-prinsipnya antara lain ya, ada 3 prinsip utama berkaitan dengan hidup dalam keanekaragaman. Yang pertama, prinsip berbeda itu biasa atau plural is usual.
yaitu bahwa kemajemukan adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. Kenyataannya kita memang berbeda, baik dari suku bangsa, agama, atau unsur lainnya. Jadi, berbeda itu biasa. Tidak ada alasan untuk kita saling bermusuhan hanya karena kita berbeda. Lebih dari itu, berbeda itu indah. Lihatlah pelangi. Ia menjadi indah karena warnanya berbeda dan tidak saling berebut untuk menang. Semua warna terlihat nyata. Coba bayangkan aja kalau pelangi warnanya sama semua, merah semua. Itu bukan pelangi. Atau misalkan bagian tubuh kalian sama semua, mata semua, atau rambut semua. Itu bukan manusia, itu sapu ijuk. Sapu ijuk pun berbeda-beda. Ada batangnya atau gagangnya itu dari kayu, kemudian ijuknya, kemudian ada juga pengaitnya dari plastik, ya. Jadi berbeda itu biasa. Prinsip berikutnya adalah kesetaraan dalam perbedaan. Equal is usual, yaitu pandangan bahwa semua kelompok yang ada sebagai mitra. Jadi semua orang, semua kelompok apapun dari suku bangsa manapun kita anggap sebagai teman atau mitra. Karena itu semua setara, ya, meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Semua kelompok memiliki hak yang sama untuk hidup dan membiarkan yang lain hidup. Di hadapan hukum, semua kelompok memiliki hak yang sama. Yang salah harus diberi sanksi dari suku dan agama apapun. Jadi, tidak ada di antara kita yang boleh membanggakan diri hanya karena berasal dari kelompok tertentu. Jadi, jangan membanggakan apa-apa yang menjadi. Misalkan, kamu dari suku Jawa, tidak mau berteman dengan suku Sunda atau suku Papua dan yang lainnya. Oke, semua suku sama. Ya, karena manusia diciptakan sama. Sama-sama manusia. Oke, lanjut prinsip yang ketiga yaitu sahaja dalam keragaman. Modesty in diversity. Yaitu sikap moderat. Ya, kemampuan untuk melihat sesuatu secara seimbang dan logis, menengah, adil, tidak berat sebelah atau tidak memihak, yang membuat kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menyikapi keragaman. Ya, jadi kalau kita masih tidak bisa bersikap adil, tidak bersikap seimbang atau tidak logis, sama aja seperti anak kecil. Nah kita sekarang berubah menjadi proses menuju ke remaja atau nanti sampai ke dewasa. Nah, apabila terjadi pertengkaran antara dua teman kita yang kebetulan berbeda suku atau agama, kita mestinya jadi penengah yang adil, tidak berat sebelah atau tidak membela pihak tertentu hanya karena satu agama atau satu sukunya dengan kita. Ya, kita harus bersikap adil meskipun sukunya sama dengan kita atau agamanya sama dengan kita. Bila ia salah, kita salahkan. Dan walaupun berbeda agama, berbeda suku, kalau memang benar, kita benarkan. Ya, jadi kita harus adil. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini, yaitu ada 3 prinsip utama yang berkaitan dengan hidup dalam keanekaragaman. Yang pertama, prinsip berbeda itu biasa atau plural is usual. Kemudian, prinsip kesetaraan dalam perbedaan, equal is usual. Kemudian prinsip sahaja dalam keragaman, honesty in diversity. Oke, silakan dipahami kembali, dibaca-baca lagi bukunya, atau diputar ulang videonya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, sebagai evaluasinya, kalian bisa mengerjakan latihan soal online yang ada di link deskripsi video ini. Kemudian, silakan subscribe dan like video ini dan bagikan juga kepada teman-teman kalian agar pembelajaran berikutnya tidak tertinggal. Tetap jaga prokes kesehatan, jangan lupa bantu orang tua, dan tetap semangat.
Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.